Saya hanya mengizinkan orang yang akan saya doakan untuk sukses, untuk mentraktir saya. Atau yang satu level sama saya. Kalau nggak, saya nggak mau. Ada yang bisa kita lakukan selain mengikhlaskan. Dan kita mulai berpikir, oh, aku akan naik tangga. Dan wanita yang kemarin adalah wanita yang tidak mampu untuk menemaniku naik ke level itu. Ya Mas ya, secara sadar akan mengetahui bahwa kita menyukai hal tersebut. Right. Dan dia akan mencari apapun yang kita sukai. Mencari celah itu secara Iya, jadi dia spontan akan gitu ya. mempertemukan kita dengan hal-hal yang kita sukai, hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Misal kita suka sesuatu, kita ulang-ulang di dalam kepala kita, itu masuk ke dalam identitas lama yang ada di ABS, alam bawah sadar kita. Iya, iya, iya. Dan di alam bawah sadar kita itu ada namanya nervous system. Dan nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Oke. Serupa. Secara otomatis, dia akan mencari hal yang serupa. Bangga ditraktir sama orang. Padahal sorry to say ya, kalau itu kamu terus-terusin, itu yang bikin kamu miskin, awet miskin. Mental gratisan. Komennya Kak Roma apa? Saya udah nggak pernah ditraktir, Mas. Saya hanya mengizinkan orang yang akan saya doakan untuk sukses, untuk mentraktir saya. Atau yang satu level sama saya. Kalau nggak, saya nggak mau. Kalau dia masih pikiran bukan kekayaan ya, jangan tersinggung. Pikirannya, mentalnya masih di bawah, masih low frekuensi, saya tidak akan mengizinkan dia untuk mentraktir saya. Saya yang akan mentraktir kayak gitu. Itu betul sih Mas, dan itu diomongin sama mentor saya. Never ever, jangan pernah biarkan orang lain mentraktir kamu. Jangan. Kalau nggak bisa bayar di situ, bayar di kemudian hari. Oke. Kayak gitu Mas. Mbak Ina jangan traktir saya lagi ya. Kalau dia bawain oleh-oleh sih kalau Mbak Ina. Nggak apa-apa ya. Nggak bosen-bosen deh. Iya, nggak bosen-bosen nih orang gitu ya. Tapi gini Kak Roma, nanti sebelum dilanjutkan sama Mas Rozi gitu. Kadang komunitas atau circle, atau kalau salah satu cara untuk kemudian membuka pikiran bawah sadar itu kan terbukanya arah, salah satunya adalah ketika kemudian kita itu bergaul dengan orang-orang yang frekuensinya lebih tinggi gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian orang itu tidak menemukan circle yang tepat, susah sekali gitu. Apalagi dari keluarga yang toksik gitu. Solusinya gimana dong? Seminar dong. Seminar. Agree. Mas, saya mulai beranjak tuh ketika saya tuh mulai bertemu dengan orang-orang yang di seminar kayak gitu loh Mas. Saya mulai bertemu orang-orang yang positif itu ya dari grup-grup yang seminar kayak gitu. Jadi mereka itu terus ingin bertumbuh, bagaimana mencari peluang kayak gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita masih belum punya duit untuk ngikutin seminar, teman-teman bisa, betul kata Mas Hendranya, silahkan belajar di TikTok dulu, di YouTube dulu, di Instagram dulu. Sembari kita menabung. Jangan bilang nggak punya duit. Misalnya nih harga kelasnya 1,5 gitu ya Mas ya. Ya, kita bisa loh nabung 30.000, kalau nggak 10.000 per hari. Itu kelasnya pasti akan ada lagi 2 bulan sekali atau 3 bulan ke depan. Kita kan masih punya waktu ya Mas ya. Itu kan bisa ditabung. Sambil belajar, sambil kita ketahuin, kita pelajarin. Oh nanti tinggal eksekusinya gimana. Karena akan beda pembelajaran yang ada di kelas dan ada di IG, di TikTok, di YouTube, itu berbeda. Jauh. Kayak gitu loh Mas. Kalau saya pribadi ya Mas ya. Terus yang kedua, baca buku. Jangan malas baca buku, please. Jangan malas baca buku. Baca. Iqra. Kan dia. Dalam agama kita juga disuruh untuk baca. Baca. Meskipun cuman 1 halaman per hari. Ya, 1 halaman per hari nggak masalah. Buat yang muda-muda, tolong Gen Z. Sesama Gen Z kita harus baca buku lebih rajin. Ini konten ditujukan untuk Gen Z ya. Oh bukan, ini juga Bukan. milenial, Mas. Maksudnya baca bukunya Mas. Iya. Tapi aku pengen teman-teman yang Gen Z khususnya nonton si obrolanku dengan Kak Roma ini supaya kemudian gimana sih cara memulainya dari nol. Karena Kak Roma udah ngasih contoh kan. Iya Mas. Bagaimana penderitaan hidupnya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal Iqra tadi ya. Kalau Mas Rozi itu Yasin nih. Yasinnya orang Madura gimana Mas Rozi? Al-Quranil Hakim. Ya Allah. Yasin gitu ya. Oke. Ya Allah. Rozi ada pertanyaan? Mungkin Mbak ini ada. Oke. Aku lanjutkan dulu deh kalau gitu ya. Oke. Ini menarik mungkin kalau ditanyakan ke Kak Roma kali ya. Mas.
meskipun Kak Roma belum pernah ditinggal sama pasangan ya? Oh, pernah Atau dong. sudah pernah ya? Sorry, Pernah, sorry. tapi pacar tapi. Pacar ya? Saat ada laki-laki Mhm. ditinggal sama istri Oke. dengan alasan apapun lah ya. Kamu yang senyum tadi, kamu ditinggal sama suami ya? ini nih laki-laki nih. Ini asli temanku sendiri. Baik. Mungkin dia problemnya finansial Kak, atau apa, ditinggal terus kemudian dia cari suami yang lebih bisa menjamin masa depannya mungkin ya. Baik. Kan itu terpukul banget. Banget. Bahkan tubuhnya langsung kurus gitu. Untung nggak sakit kan. Mm-mm. Nah, caranya memulai untuk bangkit gimana? Yang paling realistis. Yang paling realistis, Mas. Pertama, nikmati aja kesedihannya dulu. Oke. Nikmati. Yang pertama itu. Yang kedua, akuin aja. Oh ya udah, mungkin dia ninggalin aku ya memang karena ketidakmampuanku di kala ini. Oke, fine. Lalu setelahnya sudahi. Ikhlaskan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengikhlaskan. Dan kita mulai berpikir, oh, aku akan naik tangga. Dan wanita yang kemarin adalah wanita yang tidak mampu untuk menemaniku naik ke level itu. Positif mindnya kayak gitu. Karena ketika kita ditinggalkan seseorang, artinya akan datang orang yang terbaik. Tempat di samping itu harus kosong dulu, Mas, baru datang dan digantikan. Kebanyakan orang salah paham, Mas. Ketika seseorang pergi, mereka itu ngerasa kayak, oh ya udah, aku selesai, aku kayak gini ya, kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ketika seseorang pergi, maka yang terbaik akan datang. Jadi makanya Allah itu maha baik. Kenapa saya selalu bilang Allah itu maha baik? Karena Allah itu tahu siapa yang kita butuhkan. Buat temannya Mas Hendra, tenang aja, yang terbaik akan datang. Lagi OTW. Lagi OTW. Lakukan yang terbaik. Jadi meskipun istrinya pergi, nggak apa-apa. Iya. Habis ini pasti akan datang yang lebih cantik, lebih baik hati, Iya. lebih bisa setia menerimaku apa adanya gitu kan? Kalau menurut saya yang akan membuat sahabat Mas Hendra jauh lebih hebat daripada yang kemarin. Oke. Kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk laki-laki memang tujuan paling utama itu karir nggak sih, Mas? Oke. Ya Mas ya. Benar. Kalau menurut saya, karena impian laki-laki itu kan lebih Iya. menggebu-gebu gitu daripada wanita-wanita kan lebih rasa aman. Merasa bertanggung jawab. Iya, Menjadi betul. pengayom pelindungan gitu. Betul. Tapi boleh nggak sih kalau kemudian si laki-laki ini memiliki dendam yang positif gitu? Karena dia kan sakit hati nih. Oke, mulai detik ini aku akan kerja lebih keras lagi, Boleh lebih dong. cerdas lagi gitu. Boleh dong. Mas Hendra tahu nggak? Ini saya sharing bentar ya Mas, saya compare. Compare nih permasalahannya. Sebelum saya menjadi seorang seperti yang sekarang, Heroma, saya pernah nyeletuk sama teman saya. Ini saya sudah mulai bikin TikTok, masih followernya masih 2000 lah. Terus saya sering bikin live kayak gitu. Pasti sering, dua hari sekali saya pasti bikin live kayak gitu. Saya pernah nyeletuk, enak kali ya kalau saya kasih bimbingan, kalau saya ngasih motivasi, kalau saya ngasih pembelajaran itu dibayar. Mas tahu, teman kantor saya yang bersebelahan dengan saya, dia nyeploknya kayak gini, Mas. Emang lu siapa? Iya. Saya ngedengar itu langsung mikir ya Mas ya. Saya langsung senyum Mas. Oh, hari ini bukan siapa-siapa sih. Lihat aja nanti. Iya. Sambil senyum Mas. Sambil senyum saya langsung melakukan gerilya. Iya. Gerilya itu kayak melakukannya diam-diam gitu loh Mas. Saya nggak pernah ngasih tahu, ngepost dimanapun kalau saya itu udah jadi influencer. Kan Instagram itu kan ada yang pribadi dan ada yang akun ini ya Mas ya. Dan saya tidak pernah memberitahu siapapun dari teman saya kecuali teman dekat saya atau sahabat saya. Tahu-tahu udah 100.000 follower baru saya upload. Gue berhasil loh kayak gini. Lalu tahu-tahu saya bikin seminar baru saya upload kayak gitu Mas. Gue udah jadi pembicara loh. I'm paying enough. Aku sudah dibayar loh. Jadi buat temannya Mas Hendra juga kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi buktiin, tapi sambil senyum, sambil bahagia, sambil ikhlas. Gimana sih? Kalau menurut saya orang-orang yang di Ngaji Roso ini sudah pasti belajar banyak tentang LOE dari Teh Febi. Kalau menurut saya ya Mas ya, pasti orang-orang yang ingin daftar itu adalah orang-orang yang pernah ngikut kelas Ngaji Roso. Ini untuk yang kelas Ngaji Roso dulu yang saya bahas, nanti yang new-nya, yang barunya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ikut di kelas-kelas yang lain belajar tentang LOE atau ya mungkin saya akan membahas tentang LOE. Tapi di sini saya akan memberitahu pembelajaran tentang Law of Mirror. Saya akan memberitahu kenapa pola itu berulang, itu satu. Kedua,
energi itu bukan dalam hal mistis, tapi dalam neuroscience. Bagaimana sih cara kerjanya di dalam otak itu sebenarnya, dalam ilmu sainsnya, bukan ilmu tentang ngambang, ngawung nggak jelas kayak gitu. Saya akan jelasin. Yang ketiga, khusus untuk ngaji rosok, saya akan memberitahu tentang jurnal. Wow. Ya, karena jurnal ini sangat penting. Selain LOE itu ada 8 jenis jurnal. Ada 8 jenis jurnal. Dan ini saya akan rundown, saya akan ajarin, saya akan memberitahu kepada teman-teman yang ada di dalam ruangan ini. Yang di Ngaji Roso. Dan teman-teman yang pernah ikut kelas saya, tolong daftar kelas yang ini karena ini spesial. Karena saya menjual jurnalnya. Ya, saya menjual jurnalnya, tapi saya belum pernah sama sekali Mas Roji ngasih tahu secara fluent kayak gitu. Gimana sih itunya? Ini khusus untuk Ngaji Rosonya. Mantap. Oke, merasa terhormat sekali ya Zi. Masya Allah. Banget. Tapi Harus tadi berbeda. gara-gara ngomong LOE aku jadi ingat ya, kadang kita itu ketika sudah berada pada kondisi yang ideal gitu, artinya yang sudah tidak terbebani oleh luka-luka batin dan lain sebagainya itu, ketika menginginkan sesuatu gitu, sebut saja misalnya mobil gitu, Iya. itu nggak tahu kenapa ya sih ya, waktu aku pengen nambah mobil yang ini gitu, tiba-tiba di tol gitu disalip, atau kalau gitu kita nyalip, atau pas parkir sebelahnya gitu, dan itu sering bolak-balik gitu. Atau pas buka HP muncul iklannya. Oh iya, bisa jadi ya sih. Tapi bener, real case-nya banyak kayak gitu, tapi ya nggak terjadi ke banyak orang juga sih gitu. Tapi aku kemudian kira-kira kenapa ya? Mungkin Karma bisa jelasin. Oke, itu adalah di nervous system kita, Mas. Apa yang kita fokuskan, dia akan tumbuh. Apa yang kita fokuskan, dia akan tumbuh. Kita fokus ingin punya mobil itu, right? Alright. Dan, Right. ya. Dan otak kita secara sadar, ya Mas ya, secara sadar akan mengetahui bahwa kita menyukai hal tersebut. Right. Dan dia akan mencari apapun yang kita sukai. Mencari celah itu secara Iya, jadi dia akan spontan mempertemukan kita dengan hal-hal yang kita sukai, hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Misal kita suka sesuatu, kita ulang-ulang di dalam kepala kita, itu masuk ke dalam identitas lama yang ada di ABS, alam bawah sadar kita. Iya. Dan di alam bawah sadar kita itu ada namanya nervous system. Dan nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Oke. Serupa. Secara otomatis, dia akan mencari hal yang serupa. Kayak tadi Mas ya, ini adalah teori mobil merah. Ada pertanyaan nih kalau kita pergi ke wawancara pekerjaan, berapa banyak mobil merah yang kamu lihat ketika kamu berjalan menuju kantor ini? Ada pertanyaan kayak gitu. Dan pasti dia akan blank, Mas. Kenapa? Pertama, mungkin either dia sedang tidak fokus, tapi kalau dia fokus, pasti dia bilang, saya tidak melihat mobil merah, tapi saya fokus melihat mobil warna hitam. Nah, itu misalnya, Mas, saya tidak melihat warna merah, tapi saya fokus melihat yang warna kuning. Oke. Itu artinya pikirannya sedang dalam kondisi dia fokus terhadap sekitarnya. Kayak gitu. Nah, teori mobil merah ini juga bisa disangkut pautkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hendra tadi. Misalnya, Mas, saya sangat suka Mercy dan BMW. Dan mobil yang selalu lewat di sekitar saya dan sahabat saya ketika lagi main, pasti mobil yang dua itu. Pasti, gak mungkin enggak. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja ting, ada logonya gitu. Tiba-tiba ada lagi lewat lagi. Samping, kiri, kanan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban.